Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Safira Bella yang 109 jurusan Biologi D 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang KTT G20 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia. Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada tahun 2022 ini adalah pertemuan ke-17 kelompok 20 yang dilaksanakan sejak 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022 dilaksanakan presidensi Indonesia. Presiden Joko Widodo telah diserah terima jabatan dengan upacara oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Kemudian beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, latar belakang adanya KTT, isu-isu KTT, hasil pembahasan dari KTT, hak pemimpin yang hadir dan tamu undangan. Yang pertama, dengan latar belakang. Diadakan pada tahun 2023. Sebenarnya pada Indonesia kebagian di tahun 2023, tapi Indonesia mengajukan pertukaran dengan presidensi pada India, sehingga Indonesia menjadi tuan rumah presidensi 2022 dan India menjadi tuan rumah presidensi nanti pada tahun 2023. Kemudian isu-isu yang ada dalam KTT G20 berhubungan dengan hubungan Rusia dan Ukraina. Beberapa negara meminta agar Presiden Putin dikeluarkan dari G20. Kemudian Menteri Pembangunan Ekonomi Polandia Bjorn Nowak mengatakan ia telah mengajukan proposal untuk mengeluarkan Rusia saat pertemuannya dengan Amerika Serikat. Kemudian juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak permintaan ini dan mengatakan tidak ada anggota yang berhak untuk mengeluarkan suatu negara dari keanggotaan. Perdana Menteri Kanada mengatakan bahwa kelompok ini mengevaluasi ulang partisipasi Rusia. Pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk menjauhkan topik invasi Rusia ke Ukraina dari agenda pertemuan menteri. Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan pandangan dan usulan dari negara anggota lain, tetapi pertemuan ini bertujuan untuk fokus terhadap pandemi dan pemulihan ekonomi. Kemudian hasil pembahasan yang dari rapat KTT G20 ada 52 poin. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan G20 sebagai forum untuk ekonomi global. Kedua, di tahun 2022 ini menyaksikan perang di Ukraina yang berdampak buruk pastinya terhadap ekonomi global. Ada diskusi tentang masalah ini dan menegaskan bahwa posisi nasional kami, termasuk Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, dalam resolusi 2 Maret sebagaimana diadopsi dengan suara terbanyak. Kemudian yang ketiga, membela semua tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB. Keempat, menyadari kebutuhan internasional untuk meningkatkan upaya secara efektif memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi. Kemudian yang kelima, pertemuan ditujukan untuk membantu pemulihan hubungan dan komunikasi antara dua negara. Biden kemudian menyatakan bahwa tidak akan ada perang dingin baru antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang keempat, pemimpin-pemimpin yang hadir saat KTT G20. Ada 21 pemimpin yang hadir. Ada Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan, sampai dengan Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa. Selain itu, ada tamu undangan yang turut hadir dalam KTT G20.
Sebanyak sekitar 14 tamu undangan hadir dalam KTT 20 di Bali. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.